سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مصباح الظلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه والد ولدا إلا لمن اتقى أسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ma'asyiral hadirin, segenap jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah atas semua nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Hadir berkumpul, bertemu, bersilaturahmi kita di majlis Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat teriring salam tak lupa selalu kita haturkan atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, segenap jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini izinkan Al-Fakir berwasiat untuk diri Al-Fakir serta mengajak jemaah sekalian, mari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah
Takwa dalam artian melaksanakan semua perintah serta meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dengan takwa kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral hadirin, segenap jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan. Syekh Ali As-Sabuni mengingatkan dalam kitabnya bahwa pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kalimat atau mengulang-ulang ayat yang senada dan atau hampir senada dalam waktu yang berdekatan, maka pasti ini harus menjadi iktibar bagi kita semua. Dan ternyata memang benar bahwa kebanyakan umat manusia selalu lupa bahkan lalai dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis menyatakan, ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh, rawahul Bukhari. Ada dua nikmat yang sering sekali dilupakan oleh kebanyakan umat manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan kalimat ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas. Sebutan untuk manusia jelas Nabi nyatakan dengan kalimat minan nas. Artinya apa? Pasti paling banyak manusia yang lupa dan mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan. Sederhana. Kedua nikmat yang paling sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kita yang berkumpul di dalam masjid ini hanya sebagian kecil orang-orang yang mengaku sebagai umat beriman. Sebagian yang lain mereka beriman, tetapi belum tentu mereka terpanggil untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Padahal mereka tahu sholat Jumat berjamaah adalah wajib hukumnya bagi kita umat Islam. Ma'asyiral hadirin, segenap jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahul khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini 14 abad yang lalu di hadapan sahabat-sahabat mulia Nabi banggakan amal orang-orang yang beriman, di mana Nabi dalam hadis tersebut menyatakan, ajaban li amril mu'min, aku bangga dengan amal orang-orang yang beriman. Sekali lagi Nabi membanggakan amal orang-orang yang beriman, bukan amal orang-orang Islam. Siapa mereka? Bahkan Nabi pun mengulangi, menegaskan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan aku tidak dapatkan perangai tersebut kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Ada dua amal orang-orang yang beriman yang dibanggakan oleh Nabi, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga. Apa dua amal tersebut? Yang pertama, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Orang-orang yang beriman
jika mereka diuji oleh Allah dengan segala sesuatu yang mengenakkan, segala sesuatu yang memudahkan, segala sesuatu yang membuat mereka mudah melaksanakan aktivitas, mereka bersyukur atas semua itu. Sungguh, kata Nabi, bersyukur atas ujian itu adalah kebaikan untuk mereka. Ma'asyiral hadirin, segenap jemaat Jumat yang dimuliakan Allah, kita selalu berpikir bahwa apa yang Allah berikan itu adalah nikmat. Allah berikan kepada kita kesehatan, bagi kita itu adalah nikmat. Allah berikan kita jabatan, pangkat, kedudukan, urusan kita mudah, dagang kita lancar dan sebagainya. Bagi kita itu adalah nikmat. Namun ternyata bagi orang-orang yang beriman, semua itu adalah ujian. Allah uji kepada orang-orang yang beriman dengan harta. Allah uji orang-orang yang beriman dengan ilmu. Allah uji orang-orang yang beriman dengan keluarga. Allah uji orang-orang yang beriman dengan segala sesuatu yang mengenakkan. Sekali lagi, hadis ini Nabi awali dengan kalimat in asabathu sarrahu, yakni ujian. Semua yang melekat pada diri kita, hakikatnya itu adalah ujian bagi kita. Kita bersyukur atas ujian itu. Sungguh, kata Nabi, bersyukur atas ujian yang itu adalah kebaikan untuk mereka. Sehingga jika kita merenungkan kembali firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang sering sekali kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah dalam ayat tersebut mengingatkan kepada kita, jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Namun lihat dan baca ayat setelahnya, apa Allah katakan? Wala in kafartum, jika kalian dustai nikmat itu, pasti azabku sangatlah pedih. Allah tidak berucap pasti akan aku kurangi nikmatmu itu, tidak. Namun azab yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, segenap jemaat Jumat yang dimuliakan Allah, ternyata bersyukur atas nikmat Allah adalah sesuatu yang susah untuk kita utarakan. Berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak orang yang hebat karena jabatan, pangkat, kedudukan dan gelar dan semacamnya. Berapa banyak orang-orang yang pintar, berapa banyak orang-orang yang sukses. Bisakah mereka bersyukur atas nikmat Allah tersebut? Belum tentu jawabannya. Masih banyak orang-orang yang kaya yang belum tahu bahwa sebagian hartanya itu adalah hak orang-orang dan anak yatim. Berapa banyak orang-orang yang pintar yang selalu mengagungkan kepintarannya. Berapa banyak orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan, seakan-akan mereka akan duduk lama duduk di jabatan tersebut. Padahal semua itu hanyalah sebentar. Maka syukuri apa yang ada pada diri kita saat ini. Allah berikan kesehatan kepada kita, syukuri kesehatan tersebut. Bahkan Allah jika memberikan kepada kita waktu luang, syukuri waktu luang tersebut. Karena Nabi menyatakan dua nikmat ini adalah nikmat yang paling sering dilupakan oleh kebanyakan umat manusia. Amal yang kedua yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dengan orang-orang yang beriman adalah in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Orang-orang yang beriman, kata Nabi,
Jika mereka diuji oleh Allah, segala sesuatu yang tidak mengenakkan mereka, mereka bersabar atas semua ujian itu. Sungguh kata Nabi, itu adalah kebaikan untuk mereka. Ma'asyiral hadirin, segenap jemaat Jumat yang dimuliakan Allah, ternyata dua amal yang dibanggakan oleh Nabi di hadapan sahabat-sahabat yang mulia adalah amal bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas cobaan ujian Allah. Kita barangkali bisa bersabar dengan ujian Allah, namun belum tentu kita sanggup untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Ali karamallahu wajhah dalam salah satu syairnya menyatakan, "Man lam yashkur bil qalil, lam yashkur bil katsir." Barang siapa yang tak pandai bersyukur dengan nikmat Allah yang sedikit, pasti dia juga tak pandai bersyukur dengan nikmat Allah yang banyak. Maka ma'asyiral hadirin, syukuri sekali lagi, syukuri nikmat Allah yang ada pada kita saat ini. Amal yang kedua yang membuat Nabi bangga ternyata adalah bersabar atas ujian Allah. Jika kita membaca riwayat kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh, kesabaran mereka luar biasa. Jika kita membaca bagaimana Nabi Ayub alaihissalam bersabar luar biasa dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang mempunyai pengikut. Nabi Ayub adalah seorang penguasa yang mempunyai rakyat dan wilayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub, dan ternyata dengan penyakitnya tersebut, ketiga hal yang selalu dibanggakan oleh umat manusia hilang seketika. Nabi Ayub tak lagi mempunyai harta yang banyak, karena dengan penyakitnya tersebut harta yang banyak habis hanya untuk mengobati sakitnya. Nabi Ayub alaihissalam tak lagi mempunyai wilayah dan kerajaan, karena Nabi Ayub alaihissalam diusir oleh rakyatnya ke hutan. Nabi Ayub tak lagi mempunyai jemaah, karena Nabi Ayub dihina dan diasingkan oleh jemaahnya. Tetapi luar biasa, Nabi Ayub tetap bersabar atas ujian tersebut. Nabi Ayub di dalam hutan bersama istrinya menahan sakit dan menahan ujian dengan kesabaran. Istri Nabi Ayub membantu Nabi Ayub untuk bersabar atas ujian tersebut. Setiap hari penyakit Nabi Ayub bertambah parah. Setiap hari ekonomi keluarga Nabi Ayub alaihissalam kian menipis. Istri Nabi Ayub pun bekerja menjadi pelayan di salah satu rumah makan. 2 atau 4 bulan Nabi Ayub dan keluarganya agak sedikit terbantu dengan penghasilan istrinya. Namun di bulan keempat ada pelanggan rumah makan tersebut yang melihat istri Nabi Ayub alaihissalam. Maka pelanggan tersebut berkata kepada orang-orang di sekitar, "Jika kalian masih mempekerjakan wanita itu, akan aku bukakan siapa dia." Maka istri Nabi Ayub pun diberhentikan dari pekerjaannya. Istri Nabi Ayub pulang ke rumah. Nabi Ayub alaihissalam tidak mengetahui bahwa saat itu istrinya sudah diberhentikan dari pekerjaan. Namun istri Nabi Ayub tetap melayani sang suami yang sakit dengan tabah dan sabarnya.
Bahkan dalam riwayat-riwayat kita dapatkan sehingga penyakit Nabi Ayub itu, luka Nabi Ayub, koreng Nabi Ayub itu sudah dihinggapin oleh ulat. Dan pada saat Nabi Ayub akan beribadah, ulat yang ada di koreng tersebut dipindahkan terlebih dahulu. Setelah selesai, ulat itu pun dikembalikan ke luka Nabi Ayub alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memandang apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya dengan rahmat. Allah kemudian mengganti kesabaran Nabi Ayub dengan harta kembali. Nabi Ayub kemudian sembuh dari sakitnya. Dengan sembuh dari penyakit tersebut, Nabi Ayub pun kemudian mendapatkan lagi hartanya. Nabi Ayub pun diterima oleh warganya. Nabi Ayub bahkan disambut oleh jemaahnya. Ma'asyiral hadirin, segenap jemaah yang dimuliakan Allah. Sudah berapa beratkah ujian yang Allah berikan kepada kita? Sudah seberat Nabi Ayubkah ujian yang Allah berikan kepada kita? Kita baru diberikan ujian yang mungkin sederhana, tetapi berapa banyak di antara kita yang sudah berteriak dan bahkan lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan dua amal yang dibanggakan oleh Nabi di hadapan para sahabat mulia, yakni bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas ujian Allah, adalah kepribadian akhlak yang ada pada diri kita. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi iktibar bagi kita semua, dan semoga khutbah yang singkat ini menjadi evaluasi bagi diri kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin, imamil muttaqin wa jaddal hasani wal husin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma ala arba'ati khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ja'alna
Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa ahlana wa auladana min ahli dhair wa ahli nisyan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum fas'aluhu min fadli yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan